Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa ja'ala at-taqwa zadan liman arada an-naja wal huda. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastaghfiruhu istighfaral muqassirin wa nasta'inuhu ista'anatul muttaqin. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-halikul haqqul mubin alladzi ja'ala syahr ramadan midinan litazkiyatin nufusil muslimin wa tadhhiri qulubuhum wa taqwiyati imanihim wa ta'atihim wa ja'ala yaumal fitri yauman jaizati lis-sha'imin wal qa'imin wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin Alsanahullahu bil huda rahmatan lil alamin wa imamal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mukarramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami sebagai hamba Allah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensifati dirinya dengan Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, bukan pula hanya mensifati dan bahkan menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih dan juga penyayang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menamai sekaligus mensifati dirinya dengan Al-Hakim yang maha bijaksana, yang mana maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan sifat alimnya Allah, maha ilmunya Allah di setiap makhluknya. Ketika kita paham bahwa zat yang kita sembah memiliki sifat bijaksana, maka kita juga harus memahami bahwa tidak ada yang terjadi pada kehidupan kita kecuali di dalamnya ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Tidaklah episode takdir yang menimpa kita, baik episode takdir yang manis atau episode takdir yang buruk, kecuali di situ ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bukankah seseorang tatkala tinggi ilmunya, semakin tinggi pendidikannya, maka yang keluar dari lisannya dan sebagai goresan penanya di media sosial semakin memberikan makna dan pelajaran. Kalaulah manusia saja dalam setiap kepintarannya menjadikan seseorang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, maka mustahil bagi Allah di setiap keputusan yang Allah tetapkan dalam kehidupan tanpa ada makna dan pelajaran. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada wal Qadar. Tidak ada kejadian di setiap peristiwa sampai daun yang jatuh. Kenapa jatuh pada 2012? Kenapa jatuh pada hari Senin? Kenapa jatuh pada malam hari? Bahkan kenapa jatuh pada pagi hari? Semuanya itu mengandung hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita. Demikian juga syariat bulan Ramadan. Ini adalah syariat yang mulia, syariat yang istimewa. Sampai-sampai syariat ini disebutkan oleh para ulama syar'un man qablana, yaitu syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu
di dalam membuat perumpamaan, sampai Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seekor nyamuk di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat perumpamaan sekecil seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari itu. Maka orang-orang yang beriman mengatakan, kami mengetahui Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk itu ada makna dan pelajaran dalam kehidupan kita. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka mengatakan, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk? Apa manfaatnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita memahami bahwa kultur di dalam keimanan kita bukan hanya menggali masalah fikih dan hukumnya saja, akan tetapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat itu di samping ada masalah fikih dan hukum, akan tetapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita mengambil makna dan hikmah dari setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya sekali lagi bahwa syariat Ramadan ini bukan hanya kita kaji masalah fikih dan hukumnya, bagaimana kita makan dan minum di siang hari itu membatalkan puasa, kita menahan lapar dan haus dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi jauh dari itu kita harus memahami bahwasanya di dalam syariat itu ada hikmah dan pelajaran yang harus kita gali sebagai orang yang beriman, agar supaya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 hikmah yang kita gali pada momen Ramadan yang telah kita lewati. Yang pertama, sebagaimana nama Ramadan diambil dari kata ramdo, panas, terik, dinamai Ramadan karena yarmus sayiat bil hasanat. Kita tidak pernah menemukan Allah mengampuni dosa seorang hamba sebesar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebaskan seorang hamba dari api neraka sebesar Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang hamba di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita akhirnya bisa belajar tentang satu makna, bahwa goals atau tujuan terpenting dari syariat Ramadan itu bukan i'tikaf, bukan berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, akan tetapi goal atau tujuan daripada syariat Ramadan itu adalah musabaqah atau berlomba dalam mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Raghiba an furajulin dakhala fi Ramadan fansalaha wa lam yughfar lah." Berapa banyak orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, bahkan dia membaca Al-Quran, berlomba melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita memahami tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Zikir apa yang harus aku lazimi tatkala bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni, Engkau yang maha memaafkan, dan Engkau menyukai orang-orang yang pemaaf, maka maafkanlah. Hadirin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari doa ini kita bisa memahami sekali lagi bahwa tatkala kita beribadah di bulan Ramadan bukan melahirkan ujub dan bangga sehingga meremehkan orang lain dan melahirkan karena kita iktikaf, karena kita sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali sehingga meremehkan dan memandang sinis orang lain sehingga menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Bukankah kita tahu iblis itu bukan tidak ahli ibadah? Iblis itu adalah merupakan makhluk yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia digolongkan kepada kedudukan malaikat yang mulia. Akan tetapi tatkala iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam? Amartuk, tatkala aku memerintahkan kepadamu. Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Itulah asumsi yang dibangun oleh iblis bahwa dirinya karena diciptakan dari api merasa bangga dan merasa lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah. Oleh karenanya jangan pernah kita dengan ibadah yang kita lakukan, dengan apa yang telah kita berhasil di dalamnya sehingga membuat kita ujub, takjub yang kemudian sampai melahirkan kesombongan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Bukankah kita diajari untuk bersabar, menahan hal-hal yang mubah tidak kita lakukan, hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan oleh Allah pada siang hari dilakukan. Akan tetapi kita menahan dari itu semuanya, bersabar tidak melakukan, bersabar tidak memakan dan tidak minum dari terbit fajar dan sampai tenggelamnya matahari. Kita tidak akan merasakan kenikmatan teh kecuali ketika kita menahan dan bersabar 11 jam. Disitulah Allah mengajarkan kepada kita kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu memiliki balasan yang manis. Allah menyuruh kita untuk bersabar, bukan berarti Allah mendolimi kita. Allah menyuruh kita bersabar agar supaya kita mampu merasakan manisnya kehidupan. Kedudukan sabar dalam keimanan itu taubahnya sebagaimana kedudukan kepala di dalam anggota tubuh kita. Tangan kita bisa kita ganti dengan tangan palsu. Kaki kita bisa kita ganti dengan kaki palsu, naudzubillah min dzalik. Akan tetapi selamanya kita tidak akan pernah menggantikan kepala kita dengan kepala yang palsu. Para ulama mengatakan as-sabru fi manzilatil iman kama tali ra'si fil jasad. Perumpamaan kesabaran itu dari keimanan seseorang sebagaimana perumpamaan kepala di dalam jasad manusia. Kalau semuanya digampangkan untuk kita karena mungkin kita kaya, karena mungkin jabatan kita tinggi, atau karena kita seorang kiai atau ustadz, lalu di mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Para ulama mengatakan setidaknya sabar itu yang paling tinggi, bukan sabar menghadapi ujian. Menghadapi ujian itu kesabaran tingkat nomor 3. Akan tetapi kesabaran yang paling tinggi itu adalah sabar tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah kita bersama orang tua kita. Ini merupakan kesabaran yang paling besar setelah kesabaran iman. Sabar tatkala orang tua kita yang tua renta itu meminta dan melakukan hal-hal yang aneh kepada kita, karena disitulah ada surga kita. Sabarlah tatkala orang tua kita pikun, karena di situ ada surga yang Allah janjikan kepada kita. Bukankah dulu orang tua kita juga sudah bersabar dengan permintaan-permintaan kita yang kita ulang-ulang terus kepada bapak dan ibu kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Jangan lagi ada dendam kepada orang tua kita. Maafkan ibu kita yang tidak sempurna itu. Maafkan bapak kita yang tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Sabar, karena kesabaran kita itu ada surga yang menanti.
tatkala kita bersabar membersamai kedua orang tua kita. Sabarlah kita dengan anak-anak kita, sabar ketika mendidik mereka, karena itu tidak membutuhkan waktu yang lama, karena sesungguhnya mendidik anak itu memberikan kita umur yang kedua. Orang yang bersabar ketika mendidik anak, maka akan membantu anak tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, karena melihat kesabaran orang tuanya. Banyak anak hari ini tidak kuat menghadapi orang tuanya ketika rentak. Sebenarnya itu hanyalah hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Karena orang tuanya tidak sabar ketika membimbing dan mendidik anaknya pada waktu itu, dan menganggap bahwasanya mendidik anak itu hanya sebatas memberikan fasilitas dan finansial saja, padahal tidak seperti itu. Sabarlah kita mendidik anak-anak kita, kita ajari anak-anak kita, kita ajak dia jalan, kita ajak dia berkumpul dengan orang-orang soleh, kita ajak dia ke pondok pesantren yang mengajari ketelanaan dalam kehidupan. Jangan hanya anak-anak kita ajak ke tempat-tempat liburan yang sama sekali tidak mencerminkan dan menandakan kegiatan orang-orang soleh pada zaman terdahulu. Sabarlah kita dengan pasangan kita, sabarlah kita dengan istri kita, sabarlah kita dengan suami kita. Jangan pernah kita menuntut istri kita selalu sempurna melayani kita, karena kita juga harus sadar bahwa kita tidak akan pernah sempurna setiap waktu melayani istri kita. Jangan kita menuntut istri kita sebagai Khadijah radhiyallahu anha, karena kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran pasangan suami istri itu akan melahirkan qurrata ayun bagi anak-anaknya. Mari kita ambil pelajaran apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus ini merupakan doa dan dambaan setiap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kata azwajina itu didahulukan daripada dzurriyyah? Karena sesungguhnya azwaj itu berarti pasangan suami istri. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita tidak akan mungkin bisa mempunyai anak yang qurrata ayun bagi kita sebelum kita sebagai pasangan suami istri menjadi qurrata ayun terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertengkaran kita dengan pasangan kita, ada hati anak yang terluka di balik ketidakcocokan kita dengan mendiamkan istri atau suami kita. Ada anak yang merekamnya dengan rekaman-rekaman pahit yang bisa menjadi luka sepanjang hidupnya. Menurut para ulama, konsep sakinah, mawaddah, rahmah itu sangat sederhana. Kalau kesabaran kita itu lebih tinggi dan lebih besar daripada kekurangan pasangan kita, maka itulah sumber mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga. Maka bersabarlah tatkala kita memiliki pasangan yang tidak sempurna, karena sesungguhnya dengan ketidaksempurnaan itu ada pahala bagi kita untuk memperbaikinya dan saling menyempurnakannya. Yang terakhir, hikmah yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan adalah bagaimana Ramadan melatih kita untuk bersyukur, dan bersyukur itulah yang membuat kita menikmati apa yang kita dapatkan. Kita tidak akan pernah merasa iri tatkala berbuka puasa dengan orang-orang yang berbuka di restoran-restoran mewah. Kita hanya fokus dengan apa yang kita hadapi, walaupun mungkin sekedar teh dan satu bakwan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kualitas hidup ini ditetapkan ketika kita bersyukur. Syukur itulah yang menjadikan teh hangat itu senikmat orang-orang yang berbuka di restoran-restoran mewah. Jadi yang salah bukan apa yang mereka dapatkan, yang salah bukan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, akan tetapi yang salah adalah tatkala kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, sebagaimana tatkala kita bersyukur waktu berbuka puasa walaupun sedikit yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu tidak menjanjikan kuantitas. Sekali lagi, syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi pasti memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Banyak orang yang salah mengartikan syukur itu bahwa kalau kita bersyukur pasti kuantitasnya bertambah, padahal tidak selamanya seperti itu.
Ada orang yang memiliki satu motor, belum tentu setelah dia bersyukur itu akan membeli mobil atau punya mobil. Akan tetapi, tatkala satu motor itu disyukuri, maka cita rasanya lebih berbahagia dengan orang yang memiliki satu mobil. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa indikatornya? Tatkala kesyukuran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah memberikan pengertian kepada kita sekaligus pelajaran bahwa kalau syukur kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, naik sampai ke langit, maka yang pertama yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, disederhanakan keinginan-keinginan kita terhadap dunia ini. Bukankah yang sering menyiksa kita adalah keinginan yang berlebihan? Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanya berjarak pada keinginan yang belum kita peroleh. Sudah punya motor, pingin mobil. Sudah punya mobil A, pingin mobil B. Begitu seterusnya. Jadi yang menyiksa kita itu bukan pemberian Allah yang kurang, tapi yang menyiksa kita itu adalah tatkala kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau syukur kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi kebutuhan kita. Kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicukupi. Mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan karena keinginan kita mungkin ada kerusakan tatkala Allah berikan kepada kita. Salah satu contohnya untuk membuatkan permisalan ini, tatkala anak kita minta es krim misalkan, kita mampu membelikan anak kita 100 es krim setiap hari. Akan tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita memahami bahwa kalau anak kita setiap hari selalu memakan 100 es krim, maka tidak baik bagi kesehatannya, sehingga kita tidak melakukan itu. Begitulah Allah tidak mengabulkan dan tidak memenuhi keinginan-keinginan kita, karena di situ ada kerusakan yang banyak. Tapi yakinlah bahwa kebutuhan kita pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan terbatas pada hukum fikih, bukan terbatas pada hukum bagaimana melakukan ini dan itu, akan tetapi lebih dari itu, kita mengambil makna dan pelajaran dari setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memahami hukum sholat itu harus dilakukan secara berjamaah, sehingga dia rajin berjamaah ke masjid, dan sebagai fikihnya mengambil sop yang rapat, menempelkan bahu dengan bahunya, yang kemudian kaki dengan kakinya. Akan tetapi setelah di luar masjid, dia mengajak bermusuhan karena mungkin beda pandangan fikihnya. Ini sesungguhnya kenapa terjadi seperti ini? Karena dia hanya memahami fikihnya saja di setiap syariat itu, tapi gagal memahami makna dan kandungan serta pelajaran yang diturunkan oleh Allah dari syariat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya makna dari syariat diwajibkan oleh Allah, disyariatkan dalam fikih kita sholat secara berjamaah? Bahwa sesungguhnya pelajaran dan hikmahnya, kita disuruh bersatu, kita suruh saling melangkul, kita suruh saling memaafkan. Tidak boleh kita menganggap diri kita lebih baik. Itu maknanya, sehingga Allah menyuruh dalam fikihnya itu untuk menempelkan bahu dengan bahu. Karena sekali lagi hikmah dan pelajarannya, kita harus saling melangkul. Kita tidak boleh mendolimi, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang harus kita cerna dari setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian marilah kita akhiri khutbah Idul Fitri ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak tahu amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima atau tidak. Oleh karenanya para sahabat, para salafus salih itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya setelah bulan Ramadan, memohon kepada Allah agar supaya amal-amal soleh khususnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Sudan wa fi kulli makan wa zaman warzuqhum bisabri wal ikhlas wa anzil alaihim sakinataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya akramal akramin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana ya Allah innaka antat tawwab innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha menyaksikan saat ini apa yang kami lakukan ya Allah. Kami menundukkan kepala seraya menengadahkan tangan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima amal soleh kami khususnya di dalam bulan Ramadan. Maafkan kami tatkala kami beramal soleh mungkin ada riya, mungkin ada ujub ya Allah. Maafkan kami dan ampuni kami ya Rahman. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Masukkan mereka ke dalam hamba-hambamu yang Kau ridhoi ya Rahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, muliakanlah kami dengan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang akan menuntun kami menuju surga Firdaus, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati kami bersama kaum muslimin ya Allah. Jangan biarkan ghil, iri, dengki, hasad dan permusuhan bersemayam di hati kami ya Allah. Engkau yang maha menggenggam hati kami ya Allah. Engkau yang maha menggenggam hati kami ya Allah. Sekali lagi kami memohon kepadamu, satukan hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami membenci saudara-saudara kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami iri dan hasad kepada saudara-saudara kami ya Allah. Sesungguhnya kami cinta kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon cintamu ya Allah, dan kami memohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Rahman. Dan kami juga memohon agar supaya kami punya kekuatan cinta untuk mengamalkan amal soleh yang Kau cintai. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Kami yakin ya Allah bahwa kami tidak selamanya hidup di dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika saatnya Engkau mengutus malaikat maut menjemput nyawa kami ya Allah, berilah kematian kami kematian yang husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan dan melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud. Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran. Wafatkan kami tatkala kami saling mencintai pasangan kami ya Allah. Wafatkan kami tatkala cinta itu hadir, mencintai saudara-saudara kami ya Allah. Pertemukan kami dengan junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kami rindu ya Allah. Izinkan kami mendapatkan syafaat beliau ya Allah. Sungguh kami sadar bahwa amal soleh kami tidak cukup membawa kami ke surga ya Allah. Kami mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kami mengharapkan tangan beliau memberi minum di telaga Kausar kepada kami pada hari kiamat ya Allah. Izinkan nabimu yang Engkau cintai
memberi minum dari tangannya yang mulia kepada kami di telaga Kausar nanti di hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akhiri khutbah ini, kami mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangka mengucapkan selamat menunaikan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekaligus juga kami mewakili seluruh takmir Masjid Muhammadiyah Baitul Ummah memohon maaf lahir dan batin, dan kami juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallah. Terima kasih banyak.